Halo semua, oke sebelumnya Mimin mau minta maaf nih karena kemarin memang belum sempat kenalan. Jadi kenalin ya, nama gua Riano. Dan semoga channel ini bisa menemani kalian dengan cerita-cerita manhwa yang seru. Dan sebelum kita melanjutkan alur ceritanya, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, dan juga komen dulu ya, agar Mimin semangat kontennya. Oke, langsung aja gas ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Jinglong mengerti keadaannya, Doi berniat melakukan perkara besar dan mencetak sejarah. Lalu Doi memberikan suatu tugas besar kepada Liu. Lalu Liu menjawab, "Apakah yang dimaksud Tuan Muda tugas besarnya ini adalah?" sambil membayangkan sesuatu hal yang tidak senonoh. Lalu Jinglong kaget, bak tertusuk panah. Lalu Doi berkata, "Hei, diam! Jangan berbicara tentang hal yang tidak senonoh lagi." Lalu Liu menjawab, "Tapi Tuan Muda, Anda kan sebelumnya sudah mengintip anak gadis menteri dan bilang pada semua orang bahwa buah lato-lato Nona Lin sangat besar dan putih, dan masalah ini belum berakhir. Lalu setelah itu keluarga Nona Lin mengajar Anda sampai ke jalan, dan karena itulah Anda harus beristirahat selama beberapa hari di rumah." Dan terlihatlah bayangan Jinglong yang sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. "Dan Tuan Muda, ini bukan saatnya kita mengerjakan tugas besar. Keluarga Lin sudah ada di depan rumah selama beberapa hari." Lalu Jinglong terkejut. "Apa yang kamu bilang? Aku mengintip anak gadis menteri?" "Aduh, dasar orang dulu itu memang sangat kuno," gumam Jinglong dalam hati. Tapi tunggu. Tapi ini tidak boleh mengganggu aku mengerjakan tugas besar. Lagi pula kan aku hanya melihatnya aja," ujar Jinglong. "Dan bila tidak bisa, tinggal tunggu aja ayahku pulang dan biarkan saja dia yang menyelesaikannya." Kemudian tiba-tiba ada seseorang masuk dan dengan wajah yang panik dia bilang, "Tuan Muda, gawat! Keluarga Lin menyerbu masuk." Lalu Jinglong berkata, "Mengapa harus panik? Di rumah sendiri. Dan lagi pula kenapa juga tetangga juga ikut masuk?" Lalu Liu berkata, "Tuan Muda, bagaimana ini? Ini pasti karena Tuan Muda tidak keluar selama beberapa hari yang menyebabkan keluarga Lin ke sini." Lalu kemudian terlihatlah orang berjalan sambil memanggil Li Jinglong. "Li Jinglong, dasar kamu cucu kura-kura, ayo cepat keluar," ujar seseorang laki-laki yang ternyata adalah adik dari Nona Lin yang diintip oleh Jinglong. "Kamu berani mengintip kakakku? Hari ini aku Lin Peng akan mematahkan kaki ketigamu," ujar Lin Peng. Mungkin yang dimaksud kaki ketiga adalah si Johnny ya guys. Lalu Jinglong berjalan keluar dan bilang, "Ayo kita lihat." Lalu terlihatlah pot bunga yang pecah karena dilempar seseorang. Dan terlihatlah banyak orang yang ingin menghancurkan kediaman Jinglong. "Hancurkan, ayo hancurkan semuanya," ujar para netizen. Lalu Lin Peng berkata, "Li Jinglong, kamu bukan hanya mengintip kakakku mandi, tapi kamu juga menghancurkan nama baiknya. Aku tidak akan melepaskanmu." Lalu Jinglong bergumam dalam hatinya, "Sial, dia benar-benar datang untuk balas dendam." Lalu Lin Peng menghampiri Jinglong dan berujar, "Aku akan membuatmu tidak tertarik lagi pada wanita." Jinglong berkata lagi, "Baru saja aku tiba di zaman ini, aku sudah ditusuk jarum. Dan apakah sekarang aku akan menjadi gay?" ujar dalam hatinya. Lalu Lin Peng berkata lagi, "Apa kamu ingin dibakar hidup-hidup atau dipotong-potong dan kuberikan kepada anjing?" Sambil memegang pisau, "Pilih salah satu," ujar Lin Peng. Tapi tiba-tiba Lin Peng berbisik pada Jinglong, "Bos, jangan marah. Aku hanya berpura-pura di depan semua orang." Jinglong heran. Lin Peng berkata lagi, "Bos, hubungan kita begitu dekat. Jika aku tidak berpura-pura di depan banyak orang, maka aku tidak akan dapat uang jajan lagi," ujar si Lin Peng. Kemudian, "Bos, pukul aku pelan-pelan saja. Jadi aku ada alasan untuk pulang." Lalu Jinglong dengan kesal, plak, langsung memukul Lin Peng. "Pergi kau terlalu dekat." Lin Peng menjawab, "Bos, mengapa kau benar-benar memukulku?" Lalu semua orang yang melihat kejadian itu berkata,
Tuan muda tidak hanya melecehkan Nona Lin, dia juga memukul Tuan Lin. Tuan muda sungguh gagah perkasa. Lalu Jinglong berkata, kurang ajar, memangnya siapa yang tahan dengan air liurnya? Lalu Lin Peng kesal dan berkata, Li Jinglong, sejak kecil tidak ada yang berani memukulku, ini yang pertama kalinya. Oh tidak, Tuan Lin murka, ujar para netizen. Dia terkenal punya temperamen yang buruk. Lalu Liu menyemangati tuan mudanya. Tuan muda, ayo hukum dia, murkai dia. Lalu Jinglong dengan kesal menjawab, murkai adikmu? Aku bahkan tidak pernah berkelahi di kehidupan modern. Lalu tiba-tiba saja ada tangan yang memegang Jinglong. Hehe bos, mereka bilang kamu berubah setelah sadar. Tapi dalam hatiku kau tetaplah berandalan yang gagah perkasa, ujar Lin Peng. Apa kamu bilang? Kamu yang berandalan, kamu sekeluarga yang berandalan, ujar Jinglong dengan marah dan memukuli si Lin Peng. Aduh, pelan-pelan, ujar Lin Peng. Dan scene pun berubah ke dalam kediaman Jinglong. Lin Peng berkata, melihat bos sudah sehat, aku jadi lega. Dan semua orang yang telah menyebarkan rumor bahwa bos sekarat akan kurus semuanya besok. Lalu tiba-tiba Liu dengan gugup berkata, itu? Liu, apa yang ingin kau katakan? Tanya Jinglong. Tuan muda, bukankah tadi tuan muda bilang adik saya? Jadi, tapi adik saya masih berumur 3 tahun. Jadi tolong lembur sedikit padanya. Dan terlihatlah adik Liu yang sedang menggigit jari. Jinglong pun kaget dan menyembulkan air yang dia minum. Lalu dengan kesal, Jinglong teriak, cepat menyingkir. Baik, ujar Liu sambil berlari. Jadi guys, gini ya, Liu tuh berpikir bahwa Jinglong menginginkan adiknya untuk bercocok tanam gitu kayaknya ya. Kimbe memang sih ini manhua ya. Oke lanjut. Lalu Lin Peng dengan wajah kagumnya berkata, bos, kamu benar-benar mempunyai visi yang luas. Kamu bahkan sudah memesan gadis sejak dia masih berumur 3 tahun. Bos benar-benar. Lalu tiba-tiba sebelum menyelesaikan ucapannya, Jinglong langsung menyiram Lin Peng dengan air. Ujar Lin Peng. Lalu di luar orang-orang mendengar suara desahan dalam rumah. Suara ini, apakah tuan muda kamu lagi? Apakah dia ditusuk jarum lagi? Pikir para netizen di luar. Padahal yang terjadi itu karena Jinglong yang sedang menyiksa Lin Peng. Lalu kemudian Jinglong duduk dan berkata, sudahlah Lin Peng, bicara yang serius denganku. Lalu Lin Peng berkata, bos, kamu tidak dapat ke tempat kakakku lagi. Tapi Jinglong tidak menggubris ucapan dia ya. Kemudian dia berkata, hei Lin Peng, yang kita bicarakan ini adalah bisnis. Lin Peng pun terkejut. Hah? Bisnis? Dan dia membayangkan bisnis buah lato-lato para gadis. Lalu Jinglong memukul Lin Peng. Bukan itu, tidak seperti yang kau pikirkan. Maaf bos, Lin Peng menjawab, karena aku sudah terbiasa seperti itu. Karena tahun lalu kau berbicara tentang bisnis, kau malah membawaku ke rumah boarding selama 7 hari 7 malam. Sampai-sampai kakiku lemas, dan bahkan aku tidak bisa keluar rumah selama sebulan. Tahun lalu sebelumnya juga sama, kamu membawaku melihat penari-penari. Dan saat itu, aku masih muda. Dan itu benar-benar mengejutkanku. Bos selalu berbicara bisnis kepadaku, tapi tidak satupun yang menghasilkan uang. Diam, cukup kamu, jangan berbicara lagi, ujar Jinglong teriak. Dan setelahnya Jinglong berkata, hei Lin Peng, kali ini aku berbicara bisnis pada umumnya, melakukan perkara besar dan mencetak sejarah. Sambil tersenyum. Perkara besar, ujar Lin Peng kebingungan. Dan mencetak sejarah? Hei Lin Peng, mengapa ekspresimu seperti itu? Tanya Jinglong. Lalu Lin Peng berkata, bos, kamu bilang banyak pria yang ternama, namun tidak ada satupun yang dapat dijadikan contoh. Dan kamu ingin membawaku menjadi orang pertama yang mencetak sejarah? Oh tidak, ternyata masih ada hal yang semacam ini, ujar Jinglong dalam hati. Karena teman-teman ya, sejarah yang dipikirkan Lin Peng itu berbeda dengan
pemikiran si Jinglong. Nah, Lin Peng pun melanjutkan, Tuan muda, malam pertamaku juga terjadi karenamu. Jinglong pun kaget dan meminta maaf. Lalu Lin Peng memegang tangan Jinglong. Tidak, ujar Jinglong. Lalu Lin Peng pun berkata lagi, ini semua berkatmu, bos. Bos yang membawaku untuk melihat dunia. Aku akan berdedikasi padamu sampai mati. Jangan sungkan, bos, aku akan ikut denganmu. Jadi guys ya, si Lin Peng ini berpikiran bahwa mencetak sejarah itu sejarah pertama yang dilakukan kayak apa ya. Dan intinya mah pemikirannya tuh ke hal-hal yang negatif lah ya. Gila sih, emang ini manhwa emang untuk 18 plus ya. Lanjut. Nah, Jinglong pun langsung menampar Lin Peng. Dasar tidak tahu malu. Apakah kau pikir aku akan mengajakmu ke rumah bordil? Aku ini ingin mengajakmu menjadi orang kaya. Apa? Kaya? Ujar si Lin Peng. Matanya pun berubah menjadi dolar. Ya Mimin rasa sih ya, kalau misalkan semua orang pun ya mendengar kata kaya, pasti matanya berubah menjadi dolar ya. Jinglong pun berkata, aku bilang perkara besar dan mencetak sejarah dia tidak tertarik. Tapi aku bilang kaya dia tertarik. Aduh. Lin Peng pun langsung membayangkan ayahnya dan bilang, ya kamu kan tahu kalau ayahku sangat pelit. Bahkan uang bulananku saja tidak cukup untuk makan di Pavilion Lihong. Dan setiap kali aku selalu ditertawakan oleh Zhao. Nah, Zhao ini mungkin temennya ya. Jadi wajar saja aku semangat saat mendengar kata kaya. Jinglong pun berkata, hanya makan saja. Kedepannya ikut aku aja. Jika kamu ingin pergi ke sana tiap hari pun boleh. Sambil mengalungkan tangannya ke Lin Peng ya. Bila kau ikut aku, jangankan makan di pavilion, aku bahkan bisa membelikan pavilion untukmu, ujar Jinglong melanjutkan perkataannya. Dan dengan bahagia Lin Peng menjawab, baik, apapun yang bos tugaskan akan aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Lalu Jinglong berbisik, dan Lin Peng pun menjawab, apakah ini bisa? Tentu saja, sejak kapan aku berbohong padamu? Ujar si Jinglong. Dan tugasnya adalah teman-teman subscribe, like, komen, dan juga share dulu ya video ini. Jadi untuk kedepannya kita akan melanjutkan lagi cerita manhwa ini. Jika teman-teman memang suka dengan videonya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.